Roti lanjutan sidang kasus narkoba Teddy Minahasa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar lanjutan sidang yang rencananya akan digelar pada pukul 9 pagi ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di sana dan sejumlah informasi dari Selamat Pagi Indonesia kali ini akan disampaikan rekan kami Jason Sambo yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selamat pagi Jason, bisa Anda ceritakan situasi terkini jelang jalannya persidangan? Ya, selamat pagi Naila dan juga pemirsa, bahwa hari ini diagendakan sidang terhadap terdakwa Teddy Minahasa dengan menghadirkan dua saksi fakta meringankan dan juga 3 ahli yang nanti mulai dari ahli digital forensik sampai dengan ahli hukum pidana yang akan dihadirkan. Dan kalau kita melihat SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Barat jadwalnya akan dimulai sekitar pukul 9 dan kami baru saja masuk karena memang apel baru selesai dilakukan. Dan saat ini saya bersama dengan kuasa hukum dari Teddy Minahasa, Hotman Paris. Selamat pagi Bang Hotman. Pagi. Ya, Bang Hotman, hari ini ada 2 saksi fakta yang meringankan yang akan dihadirkan. Kira-kira siapa ini Bang? 2 saksi fakta yang meringankan adalah yang menyaksikan pemusnahan narkoba tersebut di Bukit Tinggi. Karena katanya waktu pemusnahan ada penukaran antara narkoba dengan tawas, tapi tidak ada satu saksi pun pada waktu pemusnahan yang tanda tangan berita acara pemusnahan dipanggil sebagai saksi di BAP. Tidak ada satu saksi pun. Bahkan semua polisi yang di BAP juga di Jakarta, polisi Bukit Tinggi yang juga di BAP di Jakarta, tapi satu pun polisi Bukit Tinggi tidak ada pertanyaan apakah benar ditukar tawas dengan narkoba dengan tawas. Tapi si Teddy didakwa menukar narkoba dengan tawas, tapi semua orang Bukit Tinggi satu pun tidak ditanya. Gitu. Ini berarti siapa Bang kira-kira? Apakah saksi fakta yang dihadirkan ini bisa juga menjelaskan terkait dengan penyidikan undercover atau undercover buying yang kemarin sempat disinggung ahli BNN? Dia hanya menerangkan apa yang dia lihat pada saat pemusnahan. Itu aja. Karena menurut pasal 143 KUHP ayat 4, kalau saksi kunci tidak diperiksa maka dakwaan bisa batal. Itu sudah dikatakan oleh saksi dari JPU sendiri. Berarti ini polisi, sipil atau siapa nih Bang kalangannya Bang? Yang hari ini sipil. Hari ini sipil. Ya. Oke, ini berarti juga ada 3 ahli yang dihadirkan juga Bang. Kira-kira ahlinya siapa Bang? Ada 3 ahli yang semuanya ahli hukum. Nanti Anda akan lihat apakah Hotman yang jago dansa mampu nggak bertarung dengan para profesor hukum. Para profesor hukum, dokter yang hidupnya di kampus yang serba indah 40 tahun, sedangkan Hotman 40 tahun dalam dunia praktek hukum yang serba tidak pasti karena putusan pengadilan berbeda-beda. Bang Hotman, yang juga menarik dari jalannya persidangan ini adalah Abang berkali-kali bilang bahwa ini harusnya dakwaan JPU ini batal demi hukum karena pasalnya tidak sesuai Bang. Haruskah dikenakan 140 berarti Begini, Bang? kan didakwa 112 Undang-Undang Narkotika, yaitu siapapun yang menyimpan narkoba itu memang kena. Tapi ada pasal 140, kalau penyidik yang mensita narkoba menyimpan, memang wewenang dia kan. Tapi kalau disalahgunakan kena pidana. Itulah, jadi salah pasal, harusnya 140 bukan 112 dan 114. Itu sangat fatal sekali. Dan itu juga dikatakan oleh saksi Dr. Eva adalah saksi dari jaksa malah mengatakan itu. Harusnya 140 karena itu adalah kejahatan jabatan, dugaan kejahatan jabatan. Jadi kalau Anda nyimpan narkoba, orang swasta 112. Tapi kalau polisi yang mencita narkoba memang dia berhak menyimpannya. Memang oleh undang-undang dia dikuasakan untuk menyimpan. Kalau disalahgunakan baru bisa dipidana. Itulah 140 kejahatan jabatan. Oke, berarti Bang sejauh ini masih optimis bahwa klien Abang ini bisa bebas begitu dan batal demi hukum Kalau dari tuntutan. segi prosedur hukum acara harusnya dakwaan batal dari prosedur hukum acara ya. Cuma ini kan kasus narkoba. Kita nggak tahu apakah majelis hakim, ini kan banyak tekanan publik banyak. Tapi dari segi hukum acara, ya memang banyak cacatnya. Tapi kan hukum acara itu kan harus benar-benar dipertahankan karena dialah menjadi key untuk penentu bahwa hukum material diterapkan secara benar. Untuk apa dibikin hukum acara? Bang, tapi yang juga menarik pernyataan dari ahli BNN pada persidangan lalu bahwa sebenarnya untuk terdakwa atau tersangka yang terlibat dalam narkotika itu tidak harus kemudian menyimpan barang bukti ketika ditangkap. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Pak? Intinya kan bukan soal itu, tapi teknik pengambilan barang bukti. Undang-Undang ITE pasal 5 sudah disebutkan bahwa itu berlaku sebagai hukum acara. Itu undang-undang ahli BNN yang kami dia nggak ngerti hukum acara. Kalau mengambil barang bukti
informasi elektronik harus dengan forensik. Nggak bisa di screenshot begitu. Itu cacatnya. Seluruh BAP dibuat atas dasar screenshot. Akhirnya dipilih-pilih yang menguntungkan dari penyidik. Padahal menurut undang-undang harus satu kesatuan. Elektronik itu harus, alat bukti elektronik harus satu kesatuan. Itu di pasal 6 itu. Nggak boleh hanya sedikit-sedikit dipilah-pilah. Gitu. Dari ahli BNN kita beralih lagi nih Bang ke ahli bahasa yang menyatakan bahwa perintahnya sudah jelas menukar sabu dengan tawas, kemudian ada kalimat mainkan ya, dan kemudian ada uang 300 juta yang dilaporkan dari Dodi ke Teddy. Malah di bagian akhir ahli bahasa yang ada juga JPU menguntungkan Teddy Minahasa. Ahli bahasa mengatakan adanya perintah dari Teddy Minahasa musnahkan dan tarik semua barang, dan oleh si Kapolres dikatakan siap jenderal. Menurut ahli bahasa itu adalah perintah, berarti itu adalah perintah tegas bahwa tidak jadi dijual, tidak harus dimusnahkan. Dan itu diucapkan oleh Teddy Minahasa tanggal 24 September. Sejak itu tidak ada lagi komunikasi. Jadi kata-kata yang dikutip itu adalah akhirnya adalah Teddy Minahasa mengatakan musnahkan, hancurkan. Tanggal 24 September, ahli hukum pun mengatakan berarti sudah tidak ada meeting of mind. Artinya sudah ada lagi pertemuan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Itu Dr. Eva mengatakan begitu. Kalau semula sepakat kemudian nggak jadi gitu loh. Semula sepakat tapi kemudian nggak jadi deh, musnahin deh. Itu kata saksinya JPU tidak bisa dipidana. Kata ahli bahasa pun itu sudah bukan lagi, itu sudah jelas perintahnya ya tarik. Itu yang tidak ditunjukkan oleh JPU, oleh penyidik kepada para ahli, karena dipilah-pilah gitulah. Baik. Artinya kalau dari melihat bukti-bukti percakapan yang dihadirkan di persidangan itu belum cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan dari klien Anda bahwa memang benar-benar membuktikan ia terlibat dalam pengedaran narkoba atau tidak. Yang paling utama adalah kesalahan pelanggaran hukum acara. Itu paling kesalahan utama. Dan menurut KUHP pasal 143, kalau kesalahan pelanggaran hukum acara itu berarti dakwaan batal. Ibaratnya kamu dituduh mencuri mayat. Ada 7 orang menyaksikan. Tapi 7 orang ini pun sebagai saksi tidak dipanggil sebagai saksi. Ada yang salah nggak? Kamu dituduh mencuri mayat. Ada 7 orang menyaksikan. Tapi satu pun saksi ini tidak dipanggil, tidak di BAP. Something wrong. Saksi kunci tidak diperiksa. Menurut pasal 143 KUHP, dakwaan batal demi hukum. Jadi ini juga salah satu alasan karena memang barang bukti yang kemudian ditarik dari terdakwa ini juga kemudian tidak dikompar dengan barang bukti asli sitaan dari Polres Bukit Tinggi itu ya, Itu juga narkoba yang di Jakarta tidak di lab, di tes laboratorium dengan barang bukti yang sisanya yang di Bukit Tinggi. Dan semua chatting WA itu tidak diforensik. Padahal menurut undang-undang harus. Jadi terjadi pelanggaran hukum acara dan oleh karenanya harusnya dakwaan batal demi hukum. Mudah-mudahan berani hakimnya, karena ini kan masalah narkoba. Jadi mungkin tekanan publik maunya ya kita tahulah, ya kan? Baik, Bang, yang juga menarik ketika Linda Pujastuti mengaku sebagai istri siri dan kemudian itu berniat akan mengundang anaknya, Bang, dalam persidangan berikutnya. Apakah ini juga kemudian bisa mengurangi atau apa ya, bisa dibilang membahayakan posisi klien Anda? Yang jelas bukan istri siri. Ya, si Linda itu mengaku adalah dulu salah satu manajer di suatu spa plus yang juga menyediakan plus gini-gini loh. Jadi bukan hanya mijit tapi juga plus gini, nenek gitu loh. Jadi Anda bisa menilai kredibilitasnya. Kayak itu aja. Seandainya nanti dihadirkan anak yang dibilang tadi, Bang. Cewek atau cowok? Kita belum tahu karena ternyata akan Rabu depan. Kalau cewek biar gua kenalan, gua kan ganteng. Oke, Bang, terakhir berarti apa yang strategi yang nanti akan disampaikan ketika di ruang persidangan dengan menghadirkan saksi? Nanti lihatlah, Hotman Paris yang sudah 38 tahun sebagai praktisi hukum akan bertarung dengan 3 profesor hukum. Buktikan Hotman yang jago dansa atau yang dunia hukum, mana? Praktisi atau teoritis? Adu saya. Nanti saya akan berdebat tanpa buku, semuanya legal minds. Baik. Terima kasih Bang Hotman, kuasa hukum dari Teddy Minahasa telah memberikan konfirmasinya, dan memang kalau seperti dijadwalkan pemirsa dan juga Naila bahwasanya sidang ini akan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tapi ini berarti akan mulai sekitar 15 menit lagi. Namun kami juga belum melihat tanda-tanda kemudian ada hakim dan juga tim
dari jaksa penuntut umum yang sudah hadir karena kami juga mau menuju ke ruangan sidang utama untuk melihat jalannya persidangan. Dan sampai dengan saat ini memang suasananya baru dibuka pintunya, jadi memang baru tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa yaitu Hotman Paris yang baru saja masuk, dan kami juga belum melihat terdakwa maupun juga majelis hakim dan juga tim dari jaksa penuntut umum karena ruang sidangnya ini masih, kalau kamera bisa menggambarkan, suasananya masih kosong dan kami masih menunggu nanti kedatangan dari peserta sidang.